Undang oleh ahli bait. Kebetulan berjumpa dengan sahabat lama saya Pak Suryono. Kemudian ada katanya di sini Ustadz Idris. Mana Ustadz Idris? Oh ada, beliau ini kawan saya. Pak Muim juga, ini orang tua yang kita hormati. Bersyukur karena sudah lama tak bertemu. Disinilah saya bertemu kepada beliau. Ini suatu kehormatan bagi saya. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang masalah yang berhubungan dengan kematian. Tapi agar kita tidak gagal paham, maka perlu saya sampaikan. Pertama, dalam proses ilmu pengetahuan, John Hayward dalam bukunya Unknown Man's Knowledge pada halaman 115 yang dikarang oleh Peter Sketch, seorang kebangsaan Inggris. Sengaja ini saya ambil sebuah buku karena orang di luar Islam juga minat membahas masalah kematian. Buku ini sangat menarik untuk saya sampaikan karena buku ini menceritakan tentang bagaimana proses manusia dalam mencari ilmu. Ternyata inti manusia dalam mencari ilmu itu punya hasil 4. Yang pertama ada namanya gagal paham. Yang kedua ada namanya salah paham. Yang ketiga ada namanya kurang paham. Yang keempat ada namanya paham. Jadi paham itu urutan terakhir. Kenapa paham itu urutan terakhir? Paham itu artinya ngerti. Biasanya kalau orang sudah ngerti biasanya mundur tuh seperti padi. Semakin berisi semakin menunduk. Makanya ditempatkan pada urutan paling bawah. Urutan paling atas itu gagal paham. Gagal paham itu adalah merasa bahwa dirinya benar, orang lain salah. Yang paling hebat lagi, ketika dirinya merasa benar, orang lain salah, dia sengaja mengajak kawan-kawannya untuk membenarkan dirinya. Jadi orang lain yang diajak, yang tidak sepaham dengannya, dia nggak mau berkawan. Itu lebih parah itu namanya gagal paham. Atau bahasa yang sederhana begini, orang yang gagal paham ini adalah orang yang naik di atas bukit. Semakin dia naik di atas bukit, sampai di atas bukit, dia melihat orang yang ada di bawah bukit. Ketika dia melihat orang yang ada di bawah bukit, dia merasa orang yang di bawah bukit itu kecil samanya. Padahal dia tidak merasa. Ketika dia melihat dari bukit, melihat ke bawah orang itu kecil, orang yang di bawah pun melihat dia kecil juga adanya. Dia nggak sadar itu. Ini yang disebut dengan gagal paham. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini juga, kita bertemu di sini dalam rangka turut berduka cita, menghibur ahli musibah ini dengan pandangan-pandangan wawasan tentang kematian. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disebut dengan gagal paham dalam membahas masalah kematian? Pertama, perlu kita luruskan. Ada orang beranggapan bahwa meninggal pada hari Jumat meninggalnya baik. Ini anggapan masyarakat. Supaya tidak gagal paham, kita luruskan. Meninggal orang pada hari Jumat adalah meninggalnya baik. Memang betul hari Jumat adalah hari yang baik, hari yang istimewa, dan hari yang mulia. Tetapi perlu kita pahami, orang yang meninggalnya baik atau tidak baik bukan ditentukan oleh hari Jumatnya, tapi ditentukan oleh amal kebaikannya hidup di dunia. Itu yang harus kita luruskan supaya kita tidak gagal paham. Yang kedua, ada orang protes bahwa sesungguhnya meninggal tidak ada dalam kamus Islam, kamus Al-Quran. Yang ada di dalam kamus masalah kematian itu ada 4. Pertama, masalah kematian itu mati. Ada ayatnya, ada seperti doa iftitah yang kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu dia. Jadi ada kalimat mati. Cuma kalau seandainya keluarga ini meninggal dunia, salah seorang di antaranya diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah mati bapak si, banyak agak kurang etika, kurang adab, kurang berakhlak. Beda adab dengan akhlak. Kalau adab itu sikap dari hasil pendidikan, tapi kalau akhlak sikap dari ibadah. Bedanya di situ dia. Itu mati. Karena mati itu biasanya diidentikan dengan binatang. Maka usahakan orang-orang ketika meninggal dunia menghindari kata-kata mati. Karena mati identik dengan binatang. Yang kedua, semakna dengan mati apa itu? Ajal. Ada ayatnya, ada.
Ijaza ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal. Jadi ajal itu rupanya ada dalam Al-Qur'an. Terus semakna dengan mati, ajal apa lagi? Wafat. Az-Zumar 42. Allah yatawaffahin al-anfus. Allah mewafatkan, menggenggam jiwa, itu artinya. Makanya di batu nisan itu lahir pada tanggal sekian, wafat pada tanggal sekian. Jadi semakna dengan mati itu adalah mati, ajal, wafat. Kalau ajal agak sulit juga kita menemukannya. Telah menemui ajal pada jam sekian-sekian ya. Kalau mungkin di kendaraan belanggar mungkin menemui ajal atau di rumah sakit. Tetapi pada waktu diinformasikan lewat masjid supaya jemaah itu dengar, kalimat-kalimat ajal itu dihindarkan. Karena kesan ajal itu dengan konsumsi publik itu sesuatu yang mengerikan. 2, 3. Yang keempat, semakna dengan mati, ajal, wafat, apalagi maut. Ada ayatnya, ada kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan mati. Hanya saja kita juga nggak bisa informasi di masjid seorang bapak telah maut pada jam sekian. Nah, juga itu kita hindari kata-kata itu, kata-kata maut. Bapak dan saudara-saudara ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan, meninggal ini sebenarnya apa nih? Meninggal tidak ada dalam Al-Quran. Benar, tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kita lihat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwadarminta, disebutkan di sana bahwa yang namanya meninggal lepasnya ruh dari jasad. Saya seorang dosen di IAIN, Fakultas Dakwah, sekarang di Fakultas Ilmu Sosial. Kata-kata maut itu jarang digunakan sebagai komunikasi dalam bahasa sehari-hari, karena maut itu lebih mengerikan, menyeramkan, dan satu lagi yang menyedihkan. Jadi setiap orang membahas masalah kematian, kalau nggak ngeri, takut, ngeri, takut, seram. Nggak ada orang bicara tentang kematian bahagia, ketawa, nggak ada. Pasti kalau orang berbicara kematian, 3 gendangnya: ngeri, seram, takut. Inilah sebenarnya supaya kita tidak gagal paham. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama misalnya dengan pertanyaan. Kalau ada orang musyrik, kalau ada orang munafik, di antara dua ini, musyrik dan munafik, mana yang lebih masuk ke api neraka? Pasti kita jawabannya seragam adalah musyrik, karena dia tidak beragama. Kalau itu jawabannya, berarti kita gagal paham. Kita buka Al-Quran, karena Al-Quran sumber ajaran agama Islam. Ternyata yang masuk dalam kerak api neraka itu bukan orang musyrik, tapi orang munafik. Ada ayatnya, ada. Buka surat An-Nisa ayat 145. Di situ disebutkan, innal munafiqina fid darkil asfala minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik masuk ke dalam api kerak neraka. Jadi rupanya kerak api neraka itu bukan orang musyrik, tapi orang munafik. Dan ini yang menyebabkan seandainya pun nanti orang munafik itu meninggal, pasti pada akhirnya itu meninggal yang tak baik. Supaya kita tidak gagal paham. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an 6666 ayat 114 surat 30 juz. Banyaknya Allah membicarakan tentang kematian. Itu artinya apa? Allah memberikan informasi kepada kita bahwa namanya kematian tidak boleh dimain-mainkan. Tidak boleh. Banyak itu ayat membicarakan tentang kematian. Surat Al-Mulk ayat 2, Surat Al-Anbiya ayat 35, Surat Al-Ankabut ayat 57, Surat Yunus ayat 49, Surat An-Nisa ayat 178, Surat Qaf ayat 19, Surat Sajadah ayat 11, Surat Waqiah 83, 87, Surat Luqman ayat 34. Wah, luar biasa banyaknya. Artinya apa? Jangan banyak main-main bicara tentang kematian. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, An-Nisa 78, walaupun kau dirikan benteng yang paling kokoh, kematian akan datang menyerupai, mendatanginya. Makanya orang meninggal kita nggak tahu kapan kita meninggal. Bisa saja bapak duluan meninggal, saya belakangan, atau saya belakangan bapak duluan. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Bisa Pak Sawal duluan meninggal, saya belakangan,
Atau saya belakangan, Pak Samuel duluan, kira-kira. Pokoknya meninggal lah itu kira-kira. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Sulaiman kedatangan tamu yang pertama, ditengok Nabi Sulaiman datangan tamu, Nabi Sulaiman pun asik berdiskusi, berdialog dengan tamu yang pertama. Tiba-tiba datang tamu yang kedua. Tamu yang kedua datang, melihat tamu yang pertama dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu tamu yang pertama itu takutnya luar biasa. Kenapa? Karena tamu yang kedua bukan ingin bicara sama Nabi Sulaiman, tapi tamu yang kedua ini bicara sama tamu yang pertama dengan tatapan mata. Ketika ditengok dari bawah sampai ke atas, atas sampai ke bawah, tamu yang pertama ini takut, minta pulang duluan. Begitu minta pulang duluan, besok datang lagi tamu yang pertama, saya takut dengan tamu Nabi Sulaiman yang kedua. Tolong, supaya saya nggak takut, tolong dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepadamu, wahai Nabi Sulaiman, campakkan aku dengan anginmu ke India. Tiba-tiba tamu kedua datang. Begitu tamu kedua datang, cerita Nabi Sulaiman kepada tamu yang kedua, wahai tamuku yang kedua, ini tamu yang pertama kenapa kau tengok-tengok ini? Takut mereka itu. Saking takutnya dia minta dikirim ke India dengan anginku. Apa kata tamu yang kedua? Rupanya tamu yang kedua itu malaikat Israel. Apa kata malaikat yang kedua? Saya tuh heran. Saya disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa tamumu yang pertama di India. Tapi kenapa hari ini dia berada di sini tempatmu? Rupanya malaikat Israel pun tak tahu dia. Kalau seandainya Allah dengan kuasanya, dengan serta-merta cepat kun fayakunnya bisa sampai ke dia, di sanalah rupanya dia meninggal. Dia takut meninggal di dekat Nabi Sulaiman, dia minta jauh supaya dia tidak meninggal. Rupanya memang di situ ajalnya, jauh itu ajalnya meninggal. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada informasi yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa itu? Saya membaca sebuah buku yang dikarang oleh Mustafa Al-Kik dalam bukunya Baina Alamain. Mustafa Al-Kik ini seorang pengarang buku memang tentang kematian. Ini pun saya ambil dari kutipan Profesor Dr. Quraisy Shihab dengan judul buku Wawasan Al-Quran pada halaman 79. Apa sih itu disebutkan? Bahwa katanya di situ orang yang mau meninggal dunia itu sudah diberikan tanda-tandanya, dan kita ini diberikan tanda-tanda kita mau meninggal dunia. Dan dalam buku itu, ketika orang mau meninggal dunia, dua yang akan dicabut oleh malaikat. Pertama, ada malaikat mencabut nyawa dengan keras sekali, seperti mengambil benang dalam tepung, benangnya tidak rusak, benangnya diambil, tepungnya pun tidak rusak. Artinya apa? Malaikat mencabut nyawa itu keras sekali. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Ada ayatnya, ada. Wan naziati gharqa. Malaikat mencabut nyawa dengan keras. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ada orang yang dicabut nyawanya itu dengan keras, sesuai dengan janji Allah dalam surat An-Naziat. Siapa orang yang dicabut nyawa dengan keras? Orang yang matinya mendadak, tabrakan, kesetrum listrik, sakit jantung, ini ya. Ada yang kedua, malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Macam mana itu caranya? Seperti orang tidur, sebelum dia tidur ngantuk dulu. Nikmatnya orang ngantuk itu kalau bisa tidur. Kalau dia ngantuk aja tapi nggak tidur-tidur, kasihan tuh orang, kasihan. Dalam hal ini malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut artinya apa? Artinya Allah memanjangkan umurnya. Ketika Allah memanjangkan umurnya, kena surat Yasin ayat 60. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Akan aku panjangkan umurmu, setelah aku panjangkan umurmu, itu namanya organ tubuhmu akan dicabut keberkahan, akan dicabut fungsinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu matanya tajam memandang, sekarang sudah mulai kabur. Dulu rambutnya hitam semua, sekarang sudah mulai putih. Dulu sakitnya cuma 3, flu, pilek, batuk. Sekarang sakitnya sudah banyak. Asam urat, asam lambung, kurang asam. Dulu nama-nama dia ingat, hafal. Sekarang sudah mulai pikun, lupa dia. Asik-asik di mana tadi ya? Di mana? Dulu makan apa saja nggak ada pantangan. Sekarang sedikit makan saja udah banyak kali pantangan. Dulu berjalan jauh
nggak berapa capek. Sekarang sedikit aja berjalan sudah mulai capek. Ini yang namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekurangan fungsi anggota tubuh. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Mana yang kita mau? Malaikat mencabut nyawa dengan keras, malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut, dua-duanya tak enak, sakit juga. Karena di situ kita harus melalui namanya sakratul maut. Yang paling menarik dalam membahas masalah kematian ini adalah tanda-tanda ciri-ciri orang mau meninggal dunia. Nabi Yakub berteman dengan malaikat Israel. Nabi Yakub bilang kepada malaikat Israel, ambil wafilin bukunya. Itu diceritakan. Ketika Nabi Yakub, ketika datang Israel kepada Nabi Yakub berkata kepada Israel, wahai Israel, manakala kau ingin mencabut nyawaku, pertama aku minta kepadamu, aku kasih tahu dulu, sehari, seminggu, sebulan, setahun sebelum kau cabut nyawaku, kau kasih dulu tanda-tandanya. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian tibalah hari mau dicabutnya Nabi Yakub. Begitu mau dicabut, Nabi Yakub ngomong sama Israel, wahai Israel, kan kamu udah bilang, saya kan sudah bilang, kalau mau kau cabut nyawaku, kasih dulu tanda-tanda. Apa kata Israel? Sudah ada, kukirim utusan untuk memberitahu tanda-tanda tentang kematian. Kan ada, kata Yakub, gak ada orang yang kau utus. Ada. Siapa orangnya? Bukan orang, tanda-tandanya sudah ada pada dirimu. Dulu rambut kau itu hitam, sekarang sudah mulai putih. Dulu matamu tajam, sudah mulai kabur. Dulu telingamu itu tajam mendengar, sekarang sudah mulai agak mekak. Itu tanda-tanda sudah memberikan kedekatan informasi tentang kematian kepadamu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam website internet pada halaman kematian, di situ ada tanda-tanda kematian. Ada 100 hari tanda-tanda kematian. Tanda 100 hari kematian adalah tanda di mana tubuh orang menggigil. Itu tanda-tanda 100. Tanda ke 100 hari, tanda ke 40 hari, di mana malaikat maut senantiasa mengikuti kemana kita pergi. Dalam masa 40 hari itu kemana kita pergi diikuti oleh malaikat. Dan dalam 40 hari itu malaikat maut menampakkan wajahnya kepada orang yang sakit. Dan orang yang sakit kemudian matanya terbelalak sejadi-jadinya. Dia ngomong tapi gak bisa, tapi matanya melotot. Ada orang seperti itu. Dan tanda ke-7 hari adalah tanda di mana orang yang sakit, yang biasanya dia tidak mau makan, tapi ketika dia sakit, makannya luar biasa banyaknya. Kita kira dia sakit, makan banyak, udah mau sembuh. Ternyata dia sakit, makan banyak, itu tanda-tanda 7 hari. Jadi Pak Sawal sekeluarga, kalau ada jemaah kita nanti dikasih kue kayak gini makan banyak, bilang aja 7 hari lagi umurnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, 3 hari. 3 hari tanda-tandanya itu di dahinya, kanan kiri sakitnya luar biasa. Itu dia. Sakit luar biasa. Tanda 1 hari adalah tanda 3 hari itu ini sakitnya luar biasa. Ini yang namanya matanya putih semua. Mata hitamnya tidak lagi bersinar. Kalau Bilal mayat yang ahli, kalau sudah katanya matanya tidak ada lagi yang bersinar, tanda-tanda sudah mulai 7 hari. Ini telinganya, ini masuk ke dalam. Ini pun pelajaran kayak gini saya berdapat dulu waktu di Jakarta, ada seminar Bilal mayat. Ini masuk ke dalam nih. Kemudian hidungnya turun ke bawah. Tanda-tanda 7 hari lagi, 3 hari lagi. Dan terakhir, orang yang meninggal dunia dari ubun-ubun sampai ke tepuk, sampai ke pinggang, kemudian sampai ke kaki, sampai ke pusat, baru sampai ke dada, baru sampai ke leher. Itu disebut dengan gor-gor. Kalau sudah katanya sudah nafas gor-gor, itu sudah tanda-tanda dipastikan meninggal dunia. Ini informasi saya dapat dari halaman internet tentang kematian. Tapi kalau kita kejar tentang kematian, apa sebenarnya menurut konsep Al-Quran ciri-ciri orang yang meninggal dunia? Buka surat Qiyamah ayat 29. Wal taqatis syaqqatu bisyaqq. Ciri-ciri orang yang meninggal udah pasti A1. Ciri-cirinya macam mana? Betis kanan, betis kiri bertaut menjadi satu. Ini dia. Betis kita kan yang di kaki kita ini kan agak agak bendol ya.
nggak melengkung sedikit, dua-dua. Kalau sudah gempet dia kakinya, itu berarti ciri A1 dia mau meninggal dunia. Yang bilang siapa? Al-Quran, bukan saya yang bilang. Jadi Pak, macam mana kalau ibu-ibu, bapak-bapaknya gemuk badannya? Ya udah pasti bersatulah betisnya. Bersatu betisnya, tapi tidak bersatunya seperti orang meninggal, rapatnya luar biasa. Jadi mohon maaf, ibu-ibu, kalau suaminya nanti malam tidur ngorok sama betisnya lepat, ya udah tinggal 1 hari lagi lah itu dia. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ketika membahas masalah kematian, yang paling menarik itu sebenarnya bukan orang matinya. Kalau orang mati hampir tiap detik adanya di rumah sakit, tiap detik, tiap menit, tiap jam adanya. Yang menjadi pembahasan kita bukan tiap detik, tiap bukan. Yang menarik kajian kita ini bagaimana dalam hidup kita menuju kematian ini, jalannya itu yang paling kita harus jawab. Jalan kematian kita, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Ini Bu yang kita takutkan. Bukan soal matinya, kalau mati siapa saja kita mati. Tapi ketika kita jalan kematian ini, ini yang harusnya kita bekali jalan ini. Kalau mau matinya baik, ya baik. Nah, sekarang kalau mau matinya tidak baik, macam mana? Banyak. Mati tidak baik, berbuat maksiat, berbuat mungkar dan sebagainya. Terus pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa matinya baik? Kalau kita matinya baik, yang pertama, kita harus jadikan diri kita seperti pentol korek api. Kalau mau matinya baik, macam mana dengan pentol korek api? Satu batang pohon bisa menghasilkan jutaan pentol korek api, betul Pak? Satu batang pohon bisa menghasilkan jutaan pentol korek api. Tapi satu pentol korek api bisa menghancurkan, menghanguskan, membakarkan jutaan pohon, betul? Kalau kita baik, maka kebaikan itu akan nular kepada anak dan keturunan kita. Tapi kalau kita jahat, maka kejahatan juga akan menular kepada anak keturunan kita. Tergantung kepada kita. Pertama. Yang kedua, pentol korek api punya kepala, tapi nggak punya otak. Manusia punya kepala, punya otak. Untuk mendapatkan jalan kebaikan kematian itu, banyak berpikir, banyak merenung, banyak bersadar diri. Itu jalannya. Ada jalan lain. Yang ketiga, pentol korek api sedikit aja digesek, terbakar. Manusia digesek sedikit, lebih terbakar lagi, lebih hebat lagi pentol korek api. Kita punya otak, kita punya kepala. Walaupun digesek-gesek orang, kita gak akan pernah mau tergesek. Kalau sudah tergesek, nurani kita terganggu, keimanan kita terganggu, maka kita jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah, mati dalam keadaan baik. Tuh filosofinya. Yang kedua, kita kalau mau mati yang baik ya harus seperti kura-kura. Dari dulu Pak sampai sekarang, kura-kura itu kalau jalan nggak pernah belok, nggak pernah nengok ke kanan, nggak pernah nengok ke kiri. Kura-kura itu kalau dia jalan lurus saja dia. Artinya apa itu? Artinya kalau kita mau jalan yang baik ke kematian, ya taat ajalah kepada Allah, taat aja kepada Rasul, lurus saja lah. Wa ma'atakum rasuluhu fahusu wa ma'anakum anhu fattahu. Apa yang dikatakan Allah, kerjakan. Apa yang dilarang Allah, tinggalkan. Udah, lurus saja. Seperti kura-kura. Kadang-kadang manusia sekarang ini Pak, mohon maaf, ngeri-ngeri sedap. Apalagi sekarang kayak seperti pramugari kita ini pesawat itu, dia tugasnya seperti malaikat Israel, melebihi malaikat Israel. Pramugari yang ada di pesawat terbang itu, dia kerjanya seperti melebihi malaikat Israel. Ini Pak Sawal sering bolak-balik ke Jakarta, tengok setiap dia duduk di pesawat terbang, apa kata pramugari atau bandara, petugas bandara? Siapa? Pak Sawal, panggilan terakhir. Ada pula petugas bandara, panggilan terakhir. Panggilan terakhir itu kan tugasnya Israel, bukan petugas bandara. Apalagi kalau kita naik pesawat, yang paling ngeri itu waktu mau take off, waktu mau landing, naik dan turun, kan itu yang paling takut kita kan? Kalau naik pesawat, begitu kita mau turun, begitu mau naik, apa kata pramugari? Buka jendela. Kan gitu disuruh buka jendela. Apa artinya itu? Artinya nikmati pandangan ketika membuka jendela, mana tahu itu adalah pandangan terakhir kita apabila kita terjadi sesuatu. Itu maksud buka jendela begitu.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saya berbangga dan bahagia bisa mengajak istri saya, keluarga, alhamdulillah istri saya ada di sini. Saya ajak dia untuk sama-sama bisa turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya ahli musibah ini. Saya pikir ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi mengingat waktu, apa yang saya sampaikan ini tidak lebih tidak bukan adalah merupakan referensi buku yang saya baca, pengalaman hidup yang saya alami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tapi ahli musibah, ada hal yang perlu saya ingatkan. Setiap kita punya masalah, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, ternyata jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran. Kenapa kita kena musibah? Baca surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayatruku ayakula amanna wa lau yu'tunan. Jangan dikira kamu mengaku diri belum beriman sebelum aku uji. Ternyata musibah ini karena ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa lah orang tua kami meninggal di rumah ini? Jawaban Allah Al-Baqarah 2:16. Asa an takrahu syai'an wa huwa kurhun lakum wa asa an tahibbu syai'an wa syarrun lakum. Artinya apa? Boleh jadi apa yang kamu cintai berubah menjadi yang kamu benci, dan boleh jadi apa yang kamu benci akan berubah menjadi yang kamu cintai. Tetapi apalagi? Tetapi kenapa harus ini terjadi dan apa yang harus saya lakukan? Buka surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sesungguhnya sabar dan sholat itu sebagai jalan penolongmu agar keluar dari masalah ini. Semua permasalahan ada di dalam Quran. Kesimpulan yang bisa kita perdapat adalah dengan musibah ini terjadi, maka kembalikan urusan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kematian yang kita hadapi nantinya, mudah-mudahan jalannya adalah jalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa melanjutkan ibadah kita dengan hal-hal yang baik. Saya percaya bahwa kita adalah orang baik dan Allah akan menurunkan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang yang berada pada barisan terdepan yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf kalau ada yang menggurui, kalau saya menggurui atau mengajari, saya hanya mengingatkan kita bersama tentang masalah kematian. Ya mungkin pengalaman tentang informasi kematian yang kita dapat berbeda-beda. Tapi hari ini saya diminta oleh oleh musibah membahas masalah kematian. Banyak bersabarlah. Surat Ali Imran ayat 200. Sabar dan kuatkan kesabaran. Itu jalan yang terbaik, tidak ada jalan yang lain. Demikian saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.